Tidur bukan sekadar istirahat. Saat tidur, tubuh dan otak balita bekerja keras. Hormon pertumbuhan diproduksi, sistem kekebalan tubuh diperkuat. Informasi baru yang diserap di siang hari diproses dan disimpan dalam memori jangka panjang. Kurang tidur? Wah, bisa berabe. Balita jadi rewel, susah fokus, dan gampang sakit. Perkembangan bahasanya pun bisa terhambat. Setiap balita unik. Ada yang butuh tidur lebih banyak dari yang lain. Yang penting, pastikan si kecil tidur nyenyak dengan durasi yang cukup. Nah, sekarang kita bahas deh. Gimana sih kebiasaan tidur balita di berbagai budaya? Yuk, kita simak. Ada dua kebiasaan tidur balita yang paling umum di dunia, tidur bersama atau co-sleeping, dan tidur mandiri. Tidur bersama artinya tidur di ruangan atau tempat tidur yang sama dengan orang tua. Tidur mandiri artinya tidur di kamar dan tempat tidur terpisah. Di Indonesia, banyak keluarga mempraktikkan tidur bersama. Alasannya beragam, mulai dari kepraktisan, kehangatan, hingga faktor keamanan. Di negara-negara barat, tidur mandiri lebih populer. Orang tua di sana percaya, tidur mandiri melatih kemandirian anak sejak dini. Mana yang lebih baik? Tenang, tidak ada jawaban yang mutlak benar atau salah, kok. Semua kembali lagi pada kebutuhan dan kondisi masing-masing keluarga. Setiap budaya punya kebiasaan tidur yang unik, dan cara orang tidur ternyata bisa sangat berbeda tergantung di mana mereka tinggal. Tidur bukan hanya soal istirahat, tapi juga mencerminkan nilai, tradisi, dan hubungan keluarga di setiap masyarakat. Dari Asia hingga Afrika, dari Eropa hingga Amerika, pola tidur keluarga bisa sangat beragam dan menarik untuk dipelajari. Di Jepang misalnya, anak-anak tidur bersama orang tua hingga usia sekolah dasar. Kebiasaan ini disebut kawa no ji, yang berarti tidur seperti ikan di sungai, karena posisi tidur mereka yang sejajar. Tradisi ini dipercaya dapat memperkuat rasa aman dan kedekatan emosional antara anak dan orang tua. Selain itu, tidur bersama juga dianggap sebagai cara untuk menanamkan nilai kebersamaan dan saling menjaga dalam keluarga Jepang. Di Korea, ada tradisi Chigung, yaitu tidur bersama anak hingga usia remaja. Orang tua dan anak tidur di atas alas tipis di lantai, saling berbagi kehangatan. Tradisi ini dianggap mempererat ikatan batin antara orang tua dan anak, serta menumbuhkan rasa saling percaya. Bahkan, banyak keluarga Korea yang masih mempertahankan kebiasaan ini, meski sudah tinggal di kota besar. Berbeda lagi dengan di Afrika, beberapa suku di sana mempraktikkan tidur bersama dalam satu ruangan besar. Anak-anak tidur berdampingan dengan orang tua, saudara, dan anggota keluarga lainnya. Bahkan terkadang bersama kakek nenek. Tidur bersama seperti ini dianggap penting untuk menjaga keamanan, memperkuat solidaritas, dan menanamkan nilai kebersamaan sejak dini. Suasana hangat dan penuh kebersamaan ini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Di Indonesia sendiri, kebiasaan tidur balita cukup beragam. Di Jawa, umumnya ibu tidur bersama balita, baik di kasur maupun di tikar. Hal ini dilakukan agar ibu bisa lebih mudah menyusui dan menjaga anak di malam hari. Selain itu, tidur bersama juga dipercaya dapat memperkuat ikatan emosional antara ibu dan anak, serta memberikan rasa aman bagi si kecil. Sementara di Bali, nenek seringkali ikut tidur bersama cucu. Tradisi ini menjadi bentuk kasih sayang dan perhatian dari generasi yang lebih tua kepada yang lebih muda. Dengan tidur bersama, nenek bisa berbagi cerita, menenangkan cucu, dan menjaga mereka sepanjang malam. Kebiasaan ini juga memperkuat hubungan antar generasi dalam keluarga Bali. Wah, seru ya, melihat betapa beragamnya kebiasaan tidur di seluruh dunia. Setiap tradisi punya makna dan tujuan tersendiri, mulai dari mempererat hubungan keluarga, menjaga keamanan, hingga menanamkan nilai-nilai budaya. Dari kebiasaan tidur bersama hingga tidur terpisah, semuanya menunjukkan betapa pentingnya tidur dalam kehidupan manusia. Tidak hanya sebagai kebutuhan fisik, tapi juga sebagai bagian dari identitas budaya. Banyak faktor yang memengaruhi kebiasaan tidur balita di suatu budaya. Faktor utama adalah nilai-nilai yang dianut masyarakat. Masyarakat Barat sangat menghargai individualisme dan kemandirian. Tidur mandiri dianggap sebagai salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai ini sejak dini. Di sisi lain, masyarakat Timur lebih mengedepankan kebersamaan dan keharmonisan keluarga. Tidur bersama dianggap sebagai wujud kasih sayang dan bentuk ikatan batin yang kuat. Faktor lain yang memengaruhi adalah struktur keluarga dan kondisi tempat tinggal.
Keluarga besar dengan rumah yang kecil mungkin lebih memilih tidur bersama karena keterbatasan ruang. Perbedaan kebiasaan tidur ini menunjukkan bahwa setiap budaya punya cara pandang dan kearifan lokal masing-masing dalam mengasuh anak. Banyak yang bilang tidur bersama bikin anak manja. Namun, benarkah anggapan ini? Tidur bersama atau co-sleeping memang sering menjadi perdebatan di kalangan orang tua. Ada yang merasa ini adalah cara terbaik untuk membangun kedekatan dengan anak. Tapi ada juga yang khawatir anak jadi terlalu bergantung pada orang tua. Sebenarnya, tidur bersama adalah kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama di banyak budaya, dan memiliki dampak yang beragam terhadap perkembangan anak. Secara ilmiah, tidur bersama tidak selalu berdampak negatif. Penelitian menunjukkan bahwa tidur bersama bisa memberikan rasa aman pada anak, terutama balita, yang masih membutuhkan kehadiran orang tua di dekatnya. Anak yang merasa aman, cenderung tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri di kemudian hari. Justru, ada beberapa manfaat tidur bersama, seperti meningkatkan kualitas tidur anak. Anak yang tidur bersama orang tua biasanya lebih jarang terbangun di malam hari, karena merasa tenang dan terlindungi. Hal ini juga membantu orang tua untuk lebih mudah memantau kondisi anak saat tidur, terutama jika anak masih bayi, atau sering terbangun di malam hari. Dekatnya balita dengan orang tua bisa memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga tidurnya lebih nyenyak. Anak yang merasa nyaman saat tidur akan lebih mudah menjalani aktivitas sehari-hari dengan semangat dan emosi yang stabil. Selain itu, tidur bersama juga bisa menjadi momen bonding yang berharga antara orang tua dan anak. Selain itu, tidur bersama juga dapat meningkatkan ikatan batin. Momen sebelum tidur, seperti membacakan dongeng, atau sekadar berbincang ringan, bisa mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak. Anak pun merasa lebih dicintai dan diperhatikan. Sentuhan dan kehangatan orang tua selama tidur bersama dapat memperkuat ikatan batin dengan anak. Kontak fisik seperti pelukan atau sentuhan lembut membuat anak merasa lebih tenang dan bahagia. Ini juga bisa membantu perkembangan emosional anak menjadi lebih baik. Oh iya, tidur bersama juga memudahkan ibu menyusui, terutama di malam hari. Ibu tidak perlu bolak-balik ke kamar bayi, sehingga proses menyusui jadi lebih praktis dan ibu bisa beristirahat lebih baik. Ibu bisa menyusui dengan lebih mudah dan praktis jika tidur bersama bayi. Selain itu, bayi yang menyusu di malam hari juga cenderung tidur lebih nyenyak dan jarang terbangun karena lapar. Namun, tidur bersama juga bisa berdampak kurang baik jika tidak dilakukan dengan tepat. Salah satunya, anak bisa jadi terlalu bergantung pada kehadiran orang tua saat tidur, sehingga sulit belajar tidur mandiri. Selain itu, orang tua bisa merasa kurang tidur karena sering terbangun atau terganggu oleh gerakan anak. Oleh karena itu, penting untuk membuat aturan yang jelas dan menyesuaikan kebiasaan tidur bersama sesuai kebutuhan keluarga. Dengan begitu, manfaat tidur bersama bisa dirasakan tanpa mengorbankan kualitas tidur orang tua maupun anak. Tidur mandiri itu ya, sering banget dikaitkan sama kemandirian dan kemampuan anak buat menenangkan diri sendiri. Nah, beberapa manfaat tidur mandiri diantaranya. Pertama, bisa banget melatih kemandirian. Anak jadi belajar untuk menenangkan diri sendiri, dan tidur tanpa harus bergantung pada orang tua. Kedua, ini juga bisa meningkatkan kualitas tidur, karena anak bisa tidur lebih nyenyak tanpa terganggu gerakan orang tua. Terus, ada juga manfaat memberikan privasi, jadi anak dan orang tua masing-masing punya ruang pribadi. Tapi, perlu diingat juga, tidur mandiri kadang bisa memicu rasa cemas dan takut pada beberapa anak, terutama kalau anaknya memang belum siap atau malah dipaksa buat tidur sendiri. Apapun pilihannya, yang pasti keamanan tidur si kecil itu prioritas utama ya. Pastikan tempat tidur balita benar-benar bebas dari benda-benda berbahaya seperti bantal, guling, dan selimut tebal. Posisikan balita tidur telentang supaya bisa mengurangi risiko Sudden Infant Death Syndrome atau SIDS. Jangan lupa juga, hindari merokok di dekat balita, baik waktu tidur bersama maupun tidur mandiri. Soalnya, asap rokok itu sangat berbahaya banget untuk kesehatan pernapasan balita. Pernah nggak sih merasa bingung harus memilih antara tidur bersama anak, atau membiasakan si kecil tidur mandiri di kamarnya sendiri? Banyak orang tua mengalami dilema yang sama, apalagi kalau baru pertama kali punya anak. Setiap keluarga pasti punya pertimbangan dan kebutuhan yang berbeda-beda.
Jadi wajar banget kalau kamu masih ragu. Tenang aja, kamu nggak sendirian. Yuk, simak beberapa tips berikut ini supaya kamu bisa menentukan pola tidur terbaik untuk buah hati tercinta. Pertama, kenali dulu kebutuhan dan karakter anak. Setiap anak punya kebiasaan tidur yang unik, jadi penting banget untuk mengamati pola tidur si kecil sehari-hari. Misalnya, apakah anakmu merasa lebih nyaman dan tenang saat tidur di dekat orang tua? Ada anak yang memang butuh kehadiran orang tua untuk merasa aman, apalagi di usia balita. Tapi, ada juga anak yang justru tidur lebih nyenyak saat punya ruang sendiri. Coba perhatikan, apakah si kecil mudah terbangun kalau tidur bersama? Atau malah lebih pulas saat tidur sendiri di tempat tidurnya? Kedua, jangan lupa diskusikan dengan pasangan. Komunikasi itu penting supaya semua anggota keluarga merasa nyaman dan sepakat dengan pola tidur yang dipilih. Dengan berdiskusi, kamu dan pasangan bisa saling memahami kebutuhan masing-masing. Sehingga tidak ada perbedaan pendapat yang bisa memicu konflik kecil di rumah. Ketiga, fleksibilitas itu kunci banget dalam menentukan pola tidur anak. Jangan takut untuk mencoba beberapa metode sekaligus, misalnya tidur bersama di awal, lalu perlahan-lahan membiasakan anak tidur sendiri. Nggak ada salahnya kok bereksperimen dan melihat mana yang paling cocok untuk keluarga kamu. Setiap anak dan keluarga punya ritme yang berbeda, jadi jangan membandingkan dengan keluarga lain. Setelah menemukan pola yang paling pas, keempat, usahakan untuk konsisten. Konsistensi akan membantu anak merasa aman dan terbiasa dengan rutinitas tidur yang sudah disepakati. Dengan rutinitas yang konsisten, anak akan lebih mudah tidur dan kualitas tidurnya pun meningkat. Ini juga membantu orang tua punya waktu istirahat yang cukup. Ingat, nggak ada pola tidur yang benar-benar sempurna untuk semua anak. Yang terpenting adalah kenyamanan dan kebahagiaan keluarga. Pastikan juga lingkungan tidur anak aman, mulai dari tempat tidur yang nyaman, suhu ruangan yang pas, hingga memastikan tidak ada benda berbahaya di sekitar tempat tidur. Ciptakan suasana tidur yang nyaman, penuh kasih sayang, dan selalu utamakan kebutuhan si kecil. Dengan begitu, anak akan tumbuh sehat, bahagia, dan tidur pun jadi momen yang menyenangkan untuk seluruh keluarga. Tidur yang cukup dan berkualitas itu penting banget buat tumbuh kembang anak lo. Setiap budaya pasti punya kebiasaan tidur yang beda-beda, dan sebenarnya nggak ada satu cara yang paling benar. Pilihlah pola tidur yang paling sesuai dengan kebutuhan keluarga, nilai-nilai yang dianut, dan tentu saja faktor keamanan. Yang paling penting, ciptakan suasana tidur yang penuh kasih sayang supaya si kecil merasa aman dan nyaman. Selamat tidur, dan semoga mimpi indah, ya.